Cara melakukan learning biasanya untuk mobil-mobil yang sudah throttle by wiring, jadi throttle-nya sudah menggunakan kabel, sudah menggunakan sensor. Ketika kita membersihkan throttle body, kemudian kita habis ganti aki, kemudian kita setelah melepas ECU atau perangkat yang berkaitan dengan electrical memutus arus, itu nanti akan terjadi RPM-nya naik turun. Nah, itu harus melakukan proses learning dengan alat scan yang support. Tetapi pertanyaannya bagaimana Mas Topi Miring, kalau kami di bengkel desa itu belum punya alat scan buat learning? Ikutin video pandunya, akan saya pandu cara melakukan learning tanpa menggunakan scan ya. Ikutin saja tapi translate menggunakan bahasa Inggris. Yuk kita lanjut, layarnya kita putar saja ke sini. Jadi ini kita ngambil ke fokus pertamanya ya. Ini kita ngambil cara learningnya, karena scan itu hanya mengarahkan kita, menunjukkan kita trouble, tapi tidak bisa menyembuhkan. Jadi kita ambil ya, mulai dari sini. Apakah Anda yakin melakukan performa fungsi ini? Iya. Nah, jadi ini fungsi learning itu wajib dilakukan ketika kita mencuci throttle ya, seperti yang tertera di sini nomor 1. Kemudian kedua, setelah kita mengganti komponen komputer. Kemudian yang ketiga, setelah kita mengganti baterai. Itu nanti RPM-nya akan wajib di learning. Caranya bagaimana? Yuk kita tekan. Ya, ini saya pandu ya. Bisa dilakukan tanpa scan dengan membaca panduan-panduan ini. Yang pertama, nyalakan kunci kontak posisi on, tapi jangan di starter. Yang kedua, matikan kontak setelah 1 detik, 1 second ya. Kemudian tunggu sampai dengan 10 detik. Kemudian perhatikan performa dari idle itu. Kita lanjut. Ini baru prosesnya. Setelah itu ya, ini proses untuk learningnya, yaitu prosedurnya. Jadi ini harus posisi netral. Kalau matic ya harus P atau N, kalau manual ya netral saja. Kemudian di sini akan ada keterangan tuh, putar kontak. Oh bukan. Jadi ini semua harus mati ya, mulai dari AC, audio, semua harus dimatikan, semua harus dinonaktifkan semua. Nah ini juga akan kita matikan semua, harus off semua. Jadi yang berkaitan dengan elektrik harus off semua. Setelah itu selesai, ikuti prosedur ini ya, seperti ini saja. Kemudian nyalakan mesin sampai dengan 80 derajat. Jadi 80 derajat itu kurang lebih kalau di mobil ya 5 menitan. Kemudian lanjut. Nah di sini adalah proses terakhir ya, kita dekatkan kameranya ya. Mudah-mudahan kameranya jelas karena kamera murahan ini. Putar posisi kontak ke off sampai off di sini ya, sampai berhenti di off bener sampai lock. Kemudian matikan mesin. Tunggu sampai 10 detik, lalu nyalakan mesin. Yang kedua, setelah 10 menit posisi idle atau running, cek jadi idle-nya itu normal atau enggak. Kalau itu berhasil berarti idle-nya akan kembali stabil seperti ini. Ya, ini kita prosesnya sudah, tune up-nya sudah. Nah, jadi ini harus diperhatikan mulai dari menit awal dari menit awal jangan di-skip karena setiap detiknya itu adalah tutorial. Oke Om ya, ini adalah terakhir. Setelah itu kita klik OK. Jadi scan ini hanya memandu kita. Ikuti prosedur di sini. Mudah-mudahan solusi setelah tune up, pembersihan throttle body dan penggantian aki selesai. Oke, terima kasih. Sampai jumpa lagi. Saya Topi Miring. Selalu senang bisa tetap berada di antara permasalahan jenengan ya. Jangan sungkan. Tetap support saya terus, karena semakin saya disupport semakin senang saya membuat tutorial yang bermanfaat. Ciao.